Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arhita Syarani dari kelas Humas 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari tugas Humas Pemasaran mengenai tantangan dan peluang humas di era digital. Langsung saja ke slide yang pertama. Slide yang pertama saya membahas mengenai pendahuluan. Humas merupakan bidang atau fungsi pelayanan publik yang diperlukan oleh setiap instansi, baik itu instansi yang bersifat komersial maupun instansi yang bersifat non-komersial. Humas terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara instansi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengan instansi tersebut, antara lain dengan masyarakat sebagai publik. Di setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, para aktivis humas sangat dibutuhkan karena humas merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan. Hal ini meliputi pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan semua orang. Dengan begitu, instansi dapat memperoleh kepercayaan dari publiknya. Pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya pengertian dan penghargaan. Langsung ke slide yang kedua, saya membahas mengenai ruang lingkup masalah. Poin pertama yaitu ada ruang lingkup public relation internal. Pihak PR harus mengevaluasi hal-hal yang dilakukan manajer di sebuah perusahaan. Selain mengevaluasi, PR juga memiliki tugas untuk membantu pihak petinggi dalam pemberian informasi kepada publik. Poin yang kedua ada ruang lingkup internal. Ruang lingkup internal atau internal public relation adalah orang-orang yang merupakan bagian dari suatu instansi atau perusahaan tertentu. Dan poin yang terakhir ada ruang lingkup humas eksternal. Ruang lingkup humas eksternal atau external public relation yaitu mencakup tugas seorang humas dalam menjaga hubungan baik dengan pihak luar untuk menciptakan nama baik perusahaan atau instansi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada tinjauan pustaka. Menurut Rob Franklin et 2009, 114, kehadiran internal membawa dampak tersendiri pada dunia bisnis maupun institusi media, termasuk dunia public relation. Mengungkapkan bahwa kehadiran media sosial telah mengubah cara praktisi dalam berpikir dan melaksanakan praktik-praktiknya. Menurut Casali tahun 1994, public relation adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau sebuah perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembahasan. PR digital tidak jauh berbeda dengan PR konvensional, yakni proses komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Namun, yang membuat keduanya berbeda adalah media komunikasinya. Bila PR konvensional mengerjakan event serta publikasi di media konvensional, PR digital lebih banyak menggunakan media berbasis internet. Praktisi PR digital menciptakan dan menjaga citra positif dengan menampilkan pesan-pesan brand organisasi di media internet seperti website, blog, media konvergensi, dan media sosial lainnya. Selain itu, aktivitas dalam PR digital juga meliputi hal-hal seperti mendengarkan percakapan publik tentang brand kita di media sosial, mendeteksi isu-isu di media sosial yang dapat mempengaruhi brand, dan menciptakan konten brand yang menarik bagi publik. Slide selanjutnya, yaitu ada tantangan humas di era digital. Yang pertama ada pertumbuhan heritage. Heritage adalah sebuah pemikiran yang menggunakan materi industri, healthcare, komunikasi internal, investor relation, mergernal perusahaan, professional service, public affair. Terjadi perubahan pada sektor ini yang harus bisa seorang public relation hadapi dan atasi. Yang kedua ada globalisasi. Kegiatan public relation sudah berlangsung di seluruh dunia. Bahasa asing dan pengetahuan tentang negara lain menjadi hal yang penting untuk seorang PR kuasai.
Memiliki pengetahuan bahasa dan budaya dan berbagai negara digunakan untuk memperluas koneksi, menambah wawasan, menghindari kesalahan ketika melakukan aktivitas humas, dan tentunya untuk kepentingan perusahaan dan klien. Selanjutnya yang poin ketiga ada riset dan parameter di setiap kegiatan PR. Sejak dulu, PR selalu melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan tugasnya. Namun, di era digital, riset menjadi tantangan bagi PR karena tingginya permintaan terhadap kualitas praktisi PR. PR dituntut untuk bisa meriset sesuatu yang belum pernah diteliti sebelumnya, dengan benar, mendalam, dan jelas tujuannya. Yang keempat ada edukasi. Seorang PR tentu harus menguasai pengetahuan dan skill tentang kehumasan. Namun, pada era industri 4.0, PR harus meningkatkan pengetahuan dan skillnya. Juga kekreatifan dan inovasi yang PR miliki. PR harus mampu berpikir kreatif, out of the box, melahirkan pemikiran yang inovatif untuk menyusun strategi komunikasi humas dengan tepat. Yang kelima ada rekrutmen. Saat ini, praktisi PR berasal dari bidang ilmu manapun, tidak hanya berasal dari bidang ilmu komunikasi. Hal tersebut terjadi karena ilmu kehumasan sudah mudah didapatkan dan dipelajari oleh semua orang, disebabkan adanya internet dan teknologi. Jika begitu, persaingan antara orang yang berasal dari bidang ilmu komunikasi humas dengan orang yang berasal dari bidang ilmu lain dalam memperebutkan profesi humas akan sangat sengit dan sulit. Yang keenam ada teknologi. Di era industri 4.0, teknologi canggih terus berkembang, apalagi dengan adanya internet, membuat teknologi kian canggih. Teknologi bisa dioperasikan oleh siapapun, baik muda maupun tua, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tentunya bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia, termasuk PR. Namun, di balik kemudahan itu, teknologi menjadi tantangan besar bagi public relation. Yang ketujuh ada taktik. Sebelum teknologi bisa secanggih ini dan semodern saat ini, taktik yang praktisi humas lakukan adalah strategi komunikasi yang diaplikasikan secara langsung atau tatap muka dan lisan. Atau jika sudah menggunakan teknologi namun belum canggih seperti media cetak, surat kabar, majalah, brosur, atau media siaran seperti radio, stasiun TV nasional. Yang kedelapan ada strategi konsel. Akan dibutuhkan karena PR akan memiliki lebih dari sebuah aturan dalam menentukan keputusan. Yang kedelapan ada etika. Skandal yang terjadi di suatu perusahaan terkait etika akan berdampak besar pada rusaknya reputasi perusahaan. Yang ke-10 ada the reputation of PR. Reputasi menjadi hal terpenting bagi para pemimpin perusahaan atau CEO harus memahami sekaligus mempelajari bahwa PR adalah semua hal yang terkait dengan reputasi perusahaan. Selanjutnya, ada peluang humas di era digital. Peluang yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi PR yaitu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi PR. Yang pertama ada advertising copywriting. Dalam melaksanakan tugasnya, praktisi PR harus bisa membuat naskah promosi atau iklan yang akan ditulis pada platform online seperti Google Ads, media sosial, e-newsletter, dan lain sebagainya. Yang kedua ada video editing atau production. Promosi tidak hanya menggunakan iklan tertulis, namun juga bisa dalam berbentuk video. Karena itu, praktisi PR harus memiliki kemampuan mengedit video atau produksi iklan video yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh PR. Yang ketiga ada mobile. Ponsel menjadi alat komunikasi wajib yang harus dimiliki setiap orang, termasuk PR. Praktisi PR harus bisa menggunakan fitur canggih yang disediakan oleh ponsel pintar untuk melakukan tugasnya. Yang keempat, ada social content creation atau curation. Skill komunikasi yang dimiliki praktisi PR juga bisa digunakan melalui media digital dengan mengelola media sosial sebaik dan sepintar mungkin. PR bisa melakukan tugasnya sesuai apa yang ia lakukan.
PR bisa membuat promosi yang dapat menarik perhatian publik karena sifat media sosial yang dapat menyaring publik dengan luas. Yang kelima ada analitik. Jika sebelum era industri 4.0, praktisi PR menganalisis audiens dengan cara konvensional, kini praktisi PR dapat mempermudah tugasnya dengan menggunakan teknologi yang dapat dengan cepat menampilkan respon publik terhadap pesan yang PR sampaikan. Teknologi seperti Google Form atau Google Analytics menjadi salah satu media yang bisa PR gunakan untuk menganalisis publik secara jarak jauh atau tanpa tatap muka. Yang keenam ada SEO. Penerapan SEO atau Search Engine Optimization dalam ranah humas digital dapat sangat membantu dalam hal visibilitas website organisasi. Tujuan utama dari SEO adalah membuat website atau domain yang mudah untuk ditemukan, serta selalu muncul pada halaman pertama indeks. Berbagai mesin pencarian, ketika website organisasi selalu pada posisi strategis seperti ini, akan memperbesar peluang bagi halayak untuk mengakses website tersebut. Kemudian, karena sering dikunjungi dan mencapai popularitas yang dirasa cukup, maka kegiatan humas digital akan sangat membantu. Yang ketujuh ada speed to information. PR harus tanggap, responsif, dan mampu memonitor dinamika informasi yang bergerak cepat, terutama yang terkait dengan kelembagaan. Google Alert bisa menjadi media yang dapat mempermudah tugas praktisi Humas Pro. Yang kedelapan ada programming skills. Skill ini bisa menjadi nilai tambah bagi kualitas praktisi PR profesional. Keterampilan ini bisa digunakan untuk memanipulasi atau kustomisasi kode CMS, WordPress, atau sebagainya. Yang kesembilan ada managing virtual teams. Tim praktisi PR di era digital dapat dibentuk dalam bentuk virtual. Praktisi PR harus bisa membuat dan mengelola tim virtual dengan berfokus pada hasil. Yang 10 ada blogger outreach. Di era digital seperti sekarang ini, PR dapat melakukan berbagai profesi. Salah satunya adalah menjadi blogger. Melalui blogger, praktisi PR bisa bercerita sesuai keinginan dan tujuannya. Kemudian, blog tersebut tentu akan dibaca oleh publik sehingga tujuan praktisi PR dapat tercapai. Yang ke-11 ada mengembangkan talenta yang seorang PR miliki dengan bantuan teknologi. Yang ke-12 ada penggunaan teknologi internet. Misalnya dapat memberikan peluang untuk munculnya solusi baru di bidang lain. Salah satunya dalam bidang komunikasi. Sama seperti proses industri, komunikasi juga mengalami tahapan dari tradisional, mekanik, komputerisasi, hingga pemanfaatan internet. Yang ke-13 ada internet memberikan peluang untuk mendapatkan laporan berita yang tepat ketika suatu kejadian terjadi. Begitu pula dengan radio, yang pada era industri sebelumnya mengandalkan sinyal analog, memasuki era industri 4.0 mulai berkembang menggunakan radio digital. Lebih jauh menggunakan koneksi internet untuk menghadirkan radio streaming. Peluang humas di era digital yaitu humas dapat menyampaikan fakta dan opini baik yang beredar di dalam maupun di luar perusahaan. Bahan-bahan itu dapat diperoleh dari clipping media massa dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan penelitian terhadap naskah, pidato, pimpinan bahan yang dipublikasikan perusahaan serta melakukan wawancara tertentu dengan pihak yang berkepentingan atau dianggap penting. Menelusuri dokumen resmi perusahaan, dan mempelajari perubahan yang terjadi. Secara historis, perubahan ini umumnya disertai dengan perubahan sikap perusahaan terhadap publiknya dan sebaliknya. Melakukan analisis SWOT. SWOT adalah kependekan dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat yaitu ancaman. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, jadi di era digital ini, pola hubungan antara public relation atau PR dan media menjadi lebih intens. Informasi
perusahaan dapat dikomunikasikan secara real time, sekaligus beragam melalui akun media sosial. Selain itu, pengertian hubungan media juga meluas dari yang semula hanya berupa hubungan dengan kalangan media, kini meluas menjadi hubungan dengan netizen atau pengguna akun media sosial dan pengguna website. Sehingga keterampilan praktisi PR pun kemudian harus dikembangkan dengan skill manajemen konten website dan media sosial. Dalam hal ini, Humas menjalankan tugas untuk mempromosikan merek dengan menggunakan konten editorial yang muncul di majalah, surat kabar, saluran berita, situs web atau blog, dan program TV. Dengan begitu, Humas biasanya memanfaatkan penggunaan media yang diperoleh dengan mudah dan gratis. Karena umumnya media juga membutuhkan informasi dari perusahaan atau lembaga yang terkait. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.